Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Faradila dari NIM 230304452. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Pengantar Bisnis, dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad, SEMM. Tujuan penciptaan nilai barang dan jasa. 1. Pertumbuhan bisnis, yaitu untuk menciptakan nilai bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. 2. Kepuasan pelanggan. Tujuan utamanya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan memberikan solusi yang bernilai. 3. Keunggulan kompetitif, yaitu untuk menyediakan nilai yang unik dan melebihi harapan pesaing untuk mencapai keunggulan dalam pasar. Adapun proses penciptaan nilai barang dan jasa yaitu 1. Analisis kebutuhan pasar. Memahami kebutuhan pasar akan menjadi dasar untuk menciptakan nilai yang relevan. 2. Inovasi produk dan jasa, yaitu untuk mengembangkan produk dan jasa yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. 3. Pengiriman yang efisien. Memastikan pengiriman produk dan jasa efisien melalui proses yang berkualitas dan efektif. Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Etika bisnis menunjukkan perilaku etis dan tidak etis yang dilakukan manajer dan karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Adapun etika bisnis pada berbagai fungsi perusahaan. 1. Etika bisnis di bidang akuntansi. 2. Etika bisnis di bidang keuangan. 3. Etika bisnis di bidang produksi dan pemasaran. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis ialah 1. Mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. 2. Tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. 3. Pertentangan etika lintas budaya. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ialah menunjukkan kemampuan yang harus dimiliki seseorang atau sebuah organisasi untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai hal yang diminta. Fungsi-fungsi manajemen. 1. Planning. Planning adalah suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 2. Organizing. Organizing adalah suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan, baik manusia, modal dan teknologi, untuk dapat menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. 3. Leading atau direction merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada karyawan, sehingga kegiatan organisasi akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan organisasi. 4. Controlling merupakan bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan organisasi, apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai dengan arah organisasi. Peranan manajerial. 1. Peran interpersonal. Manajer harus melakukan interaksi dengan karyawan dan orang-orang di sekitarnya. Dari hal ini, muncul peran yang bersifat interpersonal. Peran interpersonal meliputi figurehead, leader, dan liaison. 2. Peran informasi. Manajer berperan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi. Peran informasi meliputi monitor, disseminator, spokesperson. 3. Peran mengambil keputusan. Sebagai pimpinan atau manajer harus dapat mengambil keputusan yang tepat. Peran mengambil keputusan meliputi entrepreneur, disturbance handler, resource allocator. Perencanaan atau disebut juga dengan planning ialah
sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi secara menyeluruh. Perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh perusahaan. Hal yang dapat dilihat dari perencanaan ialah 1. Proses. Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. 2. Fungsi manajemen. Perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan. 3. Pengambilan keputusan. Perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang diambil belum tentu sesuai hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. Fungsi atau manfaat dari perencanaan yaitu 1. Pengaruh organisasi. 2. Minimalisasi ketidakpastian. 3. Minimalisasi efisiensi sumber daya. 4. Penetapan standar dalam pengawasan kualitas. 1. Fungsi organisasi, yaitu fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan pelaksanaan tugas lainnya. 2. Desain organisasi. Desain organisasi merupakan pemilihan suatu struktur organisasi yang paling sesuai dengan tujuan, strategi, sumber daya organisasi, dan juga tugas-tugas yang dimiliki sebuah perusahaan. 3. Struktur organisasi, yaitu menunjukkan bagaimana aktivitas yang terdapat di dalam organisasi dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Hubungannya baik hubungan antara manajer dengan karyawan, manajer dengan manajer, dan karyawan dengan karyawan. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas agar para bawahannya mau mengerahkan kemampuannya baik sebagai individu atau sebagai anggota tim. Memotivasi. Memotivasi merupakan hasil interaksi yang dialami individu, karyawan maupun manajer dengan situasi yang melingkupinya, sehingga motivasi yang dimiliki seseorang akan berbeda untuk situasi yang berbeda. Unsur-unsur yang membentuk motivasi, yaitu 1. Upaya. 2. Tujuan organisasional. 3. Kebutuhan. Komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses lambang-lambang baik verbal maupun non-verbal yang dilakukan antara pengirim pesan dengan penerima pesan sangat mempengaruhi kualitas kepemimpinan. Kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan formal dan terlegitimasi dalam sebuah organisasi. Seseorang yang ditunjukkan atau dipilih untuk memimpin suatu organisasi, bagian atau departemen memiliki kewenangan atau kekuasaan yang terlegitimasi. Perkembangan teknologi digital dalam komunikasi. Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap komunikasi secara signifikan. Internet, media sosial, dan aplikasi pesan instan memungkinkan orang untuk terhubung dengan cepat dan efisien. Video konferensi dan panggilan suara online memfasilitasi komunikasi jarak jauh. Selain itu, kemajuan dalam kecerdasan buatan dan diproses dalam konteks komunikasi digital. Teknologi informasi dan komunikasi semakin terikat berat dengan kehidupan manusia di era ini. Hal ini sudah terimplementasi hampir setiap kini kehidupan. Dampak perkembangan teknologi digital. Secara umum, pengaruh perkembangan teknologi terhadap kehidupan manusia seharusnya mengarahkan ke hal positif. Beberapa dampak positif perkembangan teknologi digital, yaitu 1. Mengefektifkan berbagai layanan.
2. Efisiensi waktu, dan masih banyak lagi. Adapun dampak negatif dari perkembangan teknologi digital, yaitu 1. Sosialisasi langsung antar manusia jadi berkurang. 2. Meminimalisirkan peran manusia di beberapa industri sehingga terjadi pengurangan SDM. Manfaat dari teknologi digital dalam komunikasi adalah 1. Komunikasi yang semakin mudah. 2. Membuka banyak akses informasi. Dan 3. Peningkatan efisiensi dalam banyak hal. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan perkataan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.